adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur, bersukacita kita bisa bersama-sama kembali berkumpul meskipun masih secara online adik-adik, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Bener banget Kak Joan. Wah, adik-adik di rumah udah pada siap nih untuk sama-sama memuji Tuhan. Oke adik-adik, untuk itu kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan pujian Bapa Ku Datang Padamu. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyertai kami Tuhan dari semalam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang bersekutu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam sesi mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Gep. Dan sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi satu lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi nih. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita.
adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kembali dengan kakak Gabriel yang dimana pada hari ini kakak yang akan bawakan cerita untuk kita semuanya. Nah, jadi kalau tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu mari kita lipat tangannya, tutup mata dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, menolong kami hari ini Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, agar cerita yang akan kami dengarkan, cerita yang akan didengarkan adik-adik dapat selalu tertanam di hati dan pikiran mereka, agar dapat selalu membantu pertumbuhan mereka. Tuhan, berkati juga saya akan bawakan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati saya agar saya dapat menceritakan kisah Alkitab ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, jadi kakak akan melanjutkan cerita dari minggu kemarin ya. Jadi kalau misalnya minggu kemarin kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Maria pada saat dia diberikan kabar oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung bayi, yaitu Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan cerita kita adik-adik, yang dimana itu terambil dari kitab Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Nah, jadi kakak lanjutkan ceritanya ya. Nah, jadi pada suatu ketika itu Maria dan Yusuf harus pergi ke Yudea adik-adik, ke kota Daud yang bernama kota Bethlehem. Nah, kenapa mereka pergi dari sana? Itu karena ada perintah dari kaisar agar semua orang melakukan pendaftaran diri. Jadi pada saat itu ada keluar pengumuman bahwa semua orang di seluruh dunia harus didaftar nih. Jadi semua orang harus melakukan pendaftaran diri. Nah, makanya pada saat itu Maria dan Yusuf pergi dari kota Nazaret. Nah, perjalanan yang harus mereka tempuh itu lumayan jauh adik-adik. Jaraknya lumayan jauh dan pada saat itu kepergian mereka itu kondisi posisinya Maria sudah hamil pada saat itu. Nah, oleh karena itu pada saat mereka sampai di kota itu sudah saatnya Maria untuk melahirkan adik-adik. Nah, Yusuf berusaha mencari tempat yang baik untuk Maria melahirkan dengan baik pada saat itu. Tetapi pada saat itu adik-adik itu semua tempat sudah penuh. Jadi kayak penginapan tuh udah penuh, karena kan banyak juga orang yang datang mendaftar tuh, melakukan pendaftaran diri. Makanya tempat-tempat atau penginapan di sana udah pada penuh semua tuh pada saat itu. Nah, akhirnya mereka mendapati salah satu rumah penginapan yang masih tersedia, yaitu ada sebuah tempat yang sebenarnya tempat ini agak mirip seperti kandang adik-adik. Nah, Yusuf memakai dan mempersiapkan sampai tempat tersebut bisa untuk dipergunakan. Dan di tempat itu pula itu ditemukan ada sebuah palungan. Jadi palungan itu adalah suatu tempat untuk makanannya ternak-ternak yang di situ. Dan ketika Maria telah melahirkan bayi Yesus, maka Yusuf menempatkan palungan itu untuk dijadikan sebagai tempat pembaringan bayi Yesus pada saat itu. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya, nah ada nggak di antara adik-adik yang tahu di mana adik-adik dilahirkan? Atau mungkin baru pada tahu nih pas dikasih tahu oleh mama papanya, atau mungkin adik-adik bertanya kepada mama papanya di mana adik dilahirkan, gitu kan? Tapi adik-adik tentunya pasti itu tempatnya berbeda sekali dengan tempat pada saat bayi Yesus dilahirkan dengan tempat pada saat adik-adik dilahirkan oleh mama kalian ya. Itu pasti berbeda sekali. Dan juga untuk segala peralatan yang dipergunakan untuk merawat bayi yang baru lahir, itu pasti tentu lebih baik yang adik-adik alami kan. Nah, tapi pada saat itu adik-adik, Yusuf dan Maria walaupun keadaan seperti itu, mereka itu tidak berkeluh kesah dan bersungut-sungut ketika mereka kesulitan mendapatkan tempat atau mungkin kesulitan mendapatkan peralatan yang baik untuk proses melahirkan. Nah, justru adik-adik dengan segala yang serba kekurangan dan apa adanya, Yusuf bisa mempergunakannya menjadi sesuatu yang berguna, yaitu palungan sebagai tempat makanan ternak itu dipergunakan untuk tempat pembaringan bayi Yesus. Dan bahkan bayi Yesus tertidur terlelap
di pembaringan pada saat itu adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita kita yang tadi kakak mau tanya nih, siapa di sini yang mungkin masih suka marah-marah atau mungkin bahkan pernah melempar barang-barang yang mungkin masih seharusnya bisa dipergunakan, tapi mungkin adik-adik mau barang yang baru, kemudian adik-adik marah-marah kepada orang tua adik-adik untuk mengganti barang tersebut, atau mungkin barang-barang yang adik-adik punyai itu ada sedikit rusak atau lecet dikit, terus adik-adik sudah mau membuang atau merusaknya. Nah, jadi jangan ya adik-adik, karena dari cerita kita sebelumnya, kita harus belajar bahwa dari kisah Yusuf dan Maria ini, kita nggak boleh cepat mengeluh adik-adik kalau misalnya sesuatu yang kita mau belum kita dapatkan, karena kita harus yakin bahwa pasti Tuhan akan selalu memberikan pertolongan kepada kita, dan Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan asal kita betul-betul mau meminta kepada Tuhan. Dengan caranya itu kita bawa ke dalam doa, kemudian kita selalu melakukan firman-Nya dan juga dengar-dengaran kepada orang tua, dan selalu melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau misalnya kita mau apa-apa adik-adik, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan tolong aku butuh ini, aku mau ini, kiranya Engkau memberikannya kepadaku, dan kiranya saya dapat selalu bisa menjadi anak yang baik dan selalu bisa menjadi anak yang taat terhadap firman Tuhan. Nah seperti itu ya adik-adik. Jadi jangan lupa tetap selalu berdoa, dan apapun yang adik-adik inginkan atau butuhkan, adik-adik harus memintanya kepada Tuhan melalui doa. Oke. Nah adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam ayat emas kita. Nah di mana ayat emas kita ini sangat singkat ya adik-adik, sangat pendek. Jadi kita hafalkan ya. Di mana ayat emas kita ini terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Oke, yaitu bersukacitalah senantiasa. Nah, jadi ini adalah ayat yang singkat adik-adik, tapi kita harus selalu ingat bahwa kita harus selalu bersukacita di dalam kehidupan kita. Oke, jangan lupa dihafalkan ya adik-adik, dan diingat selalu karena ini ayatnya pendek kok, pasti bisa dihafal. Oke, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya, dan sampai jumpa di cerita firman Tuhan berikutnya. Dadah, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah persembahannya adik-adik boleh berikan ke papa mama. Nanti papa mama yang bawa ke gereja ya adik-adik. Nah untuk itu mari kita sama-sama menyanyikan pujian Aku Diberkati. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Gembiranya jadi anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Oke adik-adik, saatnya kita mendoakan persembahan kita ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami persembahkan ini Tuhan dapat kami gunakan di dalam setiap pelayanan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.